Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya di Jajang Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar besaran alokasi dana BOS reguler dan komponen penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan Permendikbud RI nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021. Baik sahabat semuanya, sebelum dilanjut saya mengingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan sekaligus tekan tombol lonceng notifikasinya. Baik sahabat semuanya, ini adalah besaran alokasi dana BOS reguler tahun anggaran 2021. Sebenarnya alokasi besaran dana BOS untuk tahun anggaran 2021 ini banyak sekali orang yang membahas terkait adanya alokasi dana BOS yang kemungkinan besar akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk Kemendikbud ya. Jadi banyak sekali informasi yang disampaikan melalui konferensi pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait besaran alokasi dana BOS untuk tahun anggaran 2021. Nah, lebih jelasnya di video kali ini saya akan membuka secara langsung dari regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang besaran alokasi dana BOS reguler tahun anggaran 2021. Ini ada di pasal 5 peraturan tersebut, yaitu pertama, besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Yang kedua, satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Kemudian ayat yang ketiga, jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Yang pertama, jadi buat kita nih satuan pendidikan memastikan setiap peserta didik memiliki NISN. Karena setiap siswa yang memiliki NISN akan dihitung sebagai jumlah siswa yang akan dialokasikan dana BOS-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah satuan berkenaan dengan satuan biaya masing-masing daerah gitu. Misalkan daerah kabupaten apa gitu ya. Itu akan berbeda satuan biayanya dan satuan biaya itu akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya adalah besaran alokasi dana BOS reguler tahun anggaran 2021 masih di pasal 6-nya ya sahabat semuanya. Di pasal 6 ayat yang pertama, data jumlah peserta didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud dalam pasal yang kelima tadi. Ayat 3 berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Jadi cut off untuk alokasi dana BOS-nya itu sejak bulan Agustus ya, gitu ya, 31 Agustus tepatnya. Kemudian data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran dana BOS reguler pada tahap 3 tahun berjalan, kemudian tahap 1 dan tahap 2 tahun berikutnya. Kemudian berikutnya di pasal 7, bagi sekolah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan 60 peserta didik. Kemudian di ayat yang keduanya, besaran alokasi dana BOS reguler untuk SMP dan SMA yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan pertama, jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Yang kedua, penghitungan disatukan dengan sekolah induk. Sahabat-sahabat semuanya, kemudian berikutnya ini adalah komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021. Setelah tadi kita mengetahui besaran dana alokasi dana BOS yang akan kita terima, kemudian teknis penghitungannya juga sudah kita ketahui. Nah, kemudian setelah diketahui, kita akan membahas tentang komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021. Jadi tepatnya sebenarnya dana BOS yang kita terima itu peruntukannya untuk apa saja, begitu ya maksudnya sahabat semuanya.
Nah, di komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021 sesuai dengan Permendikbud yang baru adalah pertama penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kemudian yang berikutnya pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, kemudian bisa juga untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian juga bisa untuk pembiayaan langganan daya dan jasa, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran, kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Nah, berikutnya adalah penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan atau pembayaran honor. Ini adalah komponen-komponen yang bisa didanai dari alokasi dana BOS reguler tahun 2021. Kalau dihitung semuanya ada 12 komponen, kurang lebih seperti itu ya, sahabat semuanya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu para pengelola BOS dimanapun Bapak Ibu berada, ini adalah di pasal 13-nya pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf I digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Di pasal 13 ayat yang pertamanya ini khusus mengatur tentang berapa sih besaran yang maksimal bisa gunakan untuk membayar honor rutin baik untuk guru atau tenaga kependidikan, barangkali seperti itu ya sahabat semuanya. Nah, itu adalah 50%, itu tercantum dalam pasal 13 ayat yang ke-1. Kemudian ayat yang kedua, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan yang pertama berstatus bukan aparatur sipil negara, yang kedua tercatat pada Dapodi, yang ketiga memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, itu adalah syarat guru untuk bisa mendapatkan honor dari alokasi dana BOS tahun 2021. Pasal 13 ayat 3 ya. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kemudian di ayat yang keempatnya, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan berstatus pertama berstatus bukan aparatur sipil negara, kemudian yang kedua tercatat pada Dapodi, kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi, dan yang terakhir melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Berikutnya di pasal 14, sahabat pengelola BOS dimanapun Anda berada, adalah dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 terdapat sisa dana. Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi kalau misalkan masih ada sisa nih dari 50%, nah kita bisa digunakan untuk membayar tenaga kependidikan. Sebenarnya tenaga kependidikan juga ada elemen yang tak terpisahkan untuk sekarang ini yang sahabat pengelola BOS dimanapun Anda berada. Jadi elemen yang penting bagi sebuah lembaga pendidikan. Kemudian di ayat yang keduanya, tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berstatus bukan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Berikutnya adalah di pasal 15, penggunaan dana BOS reguler untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan.
Berikutnya, sahabat pengelola BOS dimanapun Anda berada, di pasal 16 tentang komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021 adalah dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Kemudian ya, di ayat yang kedua, penggunaan sisa dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya masih di komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021 pasal 17 dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler dan telah disalurkan dana BOS reguler melalui rekening sekolah. Pertama nih, menolak menerima dana BOS reguler. Yang kedua, sekolah ditutup pada tahun berjalan. Kemudian sekolah harus melakukan pengembalian dana BOS reguler tahun berjalan. Di ayat yang keduanya, pengembalian dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik sahabat pengelola BOS dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan informasi seputar besaran alokasi dana BOS reguler dan komponen penggunaan dana BOS reguler tahun anggaran 2021 sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021, yaitu Permendikbud RI nomor 6 tahun 2021. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.